Salam, saya ucapkan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di udara. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang selalu diberkati dan dalam lindungan Tuhan. Doa saya, biarlah pada pagi hari ini kita menerima kekuatan yang baru daripada Tuhan, sehingga kita mampu menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Puji Tuhan, sebelum kita memasuki hari yang baru, kita akan kembali berdoa untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami bersuka cita kalau pada pagi hari ini kami boleh dipertemukan kembali di udara dalam satu kasih, satu tujuan, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami sebelum memasuki hari yang baru, kami rindu untuk mengisi kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya kebenaran firman-Mu memberikan berkat rohani dalam kehidupan kami, dan hidup kami menjadi semakin baik di dalam kami mengiring dan melayani Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semuanya, dan kami siap terima berkat-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pada saat pagi hari ini, berkat firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari suratan 2 Korintus 8 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita semuanya. 2 Korintus 8 ayat yang ke-13. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Pada pagi hari ini saya akan memberikan judul renungan firman Tuhan, selesaikanlah pelayanan kasih-Mu. Saudaraku yang terkasih, dampak memburuknya relasi antara Paulus dengan jemaat yang ada di Korintus sangat terasa di pasal 8 yang kita baca ini. Di akhir surat pertamanya kepada jemaat yang ada di Korintus, Paulus mendorong jemaat untuk mengumpulkan dana bagi orang-orang kudus di Yerusalem yang menderita karena iman mereka. Pada saat itu, relasi mereka masih harmonis, sehingga jemaat Korintus menjalankan seruan Paulus dengan antusias. Saat relasi mereka terganggu, jemaat Korintus menghentikan pengumpulan dana. Menghadapi kondisi yang demikian, maka Paulus melakukan strategi dengan melakukan 3 hal. Yang pertama, ia menceritakan 2 contoh pengorbanan yang mulia sebagai dorongan semangat dan teladan bagi jemaat yang ada di Korintus, yakni jemaat-jemaat yang ada di Makedonia yang memberi lebih daripada kemampuan mereka. Ayat 1 sampai ayat yang ke-7 dari pasal 8 ini. Dan Kristus yang rela menjadi miskin supaya umatnya menjadi kaya, ditulis di dalam ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Yang kedua, Paulus mengingatkan bahwa sesama umat Allah harus saling mendukung dan saling memperhatikan. Ditulis di dalam ayat 12 sampai ayat 15. Yang ketiga, ia mengutus Titus dan beberapa rekan kepada mereka untuk membantu mereka memulai kembali pengumpulan dana tersebut. Ditulis dari ayat 16 sampai 24. Kita dapat memetik pelajaran dari 4 pihak dalam pasal ini. Yang pertama, pengorbanan yang ultimat dari Kristus. Ia rela meninggalkan kemuliaannya yang tak terhingga agar umat manusia yang tersesat dapat diselamatkan. Yang kedua, prinsip penata layanan yang setia dari jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Mereka sadar semua yang mereka miliki adalah titipan Allah yang harus digunakan bagi kemuliaannya. Ketiga, kebesaran hati dari Paulus yang rela merangkul dan memberi kesempatan pelayanan. Kedua,
kepada jemaat Korintus yang sudah mengkhianati dan menolaknya. Dan yang keempat, kepicikan hati dan kedangkalan iman jemaat Korintus yang begitu gampang meninggalkan pelayanan karena dihasut oleh para guru palsu. Itu mengingatkan kita untuk tidak jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Di dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-7, di sana dikatakan, "Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini." Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita belajar dari kisah yang dialami oleh jemaat yang ada di Korintus, yang pernah kehilangan kasihnya di dalam melakukan pelayanan kasih, akhirnya mereka sadar bahwa pelayanan itu harus berjalan dan harus ditopang dengan iman yang murni, dengan hati yang tulus untuk memberikan yang terbaik bagi saudara seiman kita. Jemaat yang ada di Korintus adalah gambaran bagaimana kita dapat menuntaskan pelayanan dengan baik tanpa adanya beban. Kiranya Tuhan memampukan kita semuanya dan Roh Kudus mengingatkan kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya akan tutup renungan ini di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dengan kejadian yang dialami oleh jemaat yang ada di Korintus, kami boleh belajar bahwa kami harus tetap mengerjakan tugas pelayanan, terutama dalam pelayanan kasih ini. Karena Engkau sudah memberikan pengorbanan, Engkau yang kaya rela menjadi miskin supaya kami menjadi kaya. Kami rela melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Makasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Pada pagi hari ini kami simpan dalam hati kami. Pada pagi hari ini kami siap memasuki hari yang baru. Mulai dari pagi, siang, sore hingga kembali malam nanti, tetaplah Tuhan berjalan di depan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.